Ya, selamat pagi. Jumpa lagi. Ini tadi ada peristiwa yang lucu ya. Pagi-pagi habis uji mobil itu saya didatengin burung. Saya belikan kandang. Jadi burung perkutut ya. Perkutut yang tiba-tiba hinggap di mobil saya yang warnanya abu-abu. Mobilnya ada di situ. Nah, burung ini tidak tahu tiba-tiba kok turun hinggap di mobil dan mendekati saya yang baru nyuci mobil. Nah, ternyata setelah ketahuan burung ini tuh habis terkena tembak, tapi mungkin beruntung dia, jadi pelurunya nggak nembus ke organ dalam dia, jadi terkena sayap, kemudian terkena dadanya. Saya tunjukkan ya, sini lah, kita tunjukkan nih. Udah bisa ini perkutut liar ya, dan inilah lukanya, kelihatannya peluru tuh nembus dari sini, dari ini sayapnya ditembak tembus sampai ke dada sebelah kiri, kelihatannya. Nah kira-kira ini 5 hari yang lalu kejadiannya sebenarnya. Kemudian saya lakukan operasi, saya bersihkan luka-lukanya dan saya angkat serpihan material pelurunya. Nah di situ kelihatan peluru timahnya itu pecah dan serpihan materialnya itu ada di situ. Sini nih nongkrongnya gitu. Biar bulunya mulai habis. Jadi si burung ini turun dari pohon hinggap ke mobil yang sedang saya cuci. Sepertinya tuh ya itu tadi, minta tolong untuk dibantu karena darahnya netes-netes, dan kemudian kita lakukan pembersihan, kita operasi, angkat material pelurunya. Dan yang paling repot itu ya ketika darah yang di dada itu ngocor terus. Sudah kita alkohol, kita Rifano, ngocor terus, dan kalau saya kasih betadin masih keluar terus darahnya, banjir gitu. Ini aja masih banyak bekas tetesan darah di situ. Dan akhirnya keputusan yang mendesak itu saya pakai lem Alteco untuk menghentikan pendarahan. Jadi begitu saya cek, sepertinya di sebelah dada kiri yang menuju ke jantung dia mungkin ya, saya nggak tahu untuk dalamnya burung itu seperti apa karena saya bukan dokter burung ya, aslinya dokter tanaman. Saya lakukan pengangkatan material dan si darah itu langsung mengucur deras. Nah, saya kebayangnya ini burung badannya cuma kecil, kok darahnya ngocor gini, lama-lama habis. Nggak ada kita transfusi darah burung kan, belum ada ya. Nah oleh karena itu saya lakukan tindakan emergensi, yaitu dengan lem Korea. Kalau orang tahu ya, lem Korea itu kita tutup di bagian yang terjadi bleeding tadi ya.
Itu tindakan emergensi ya, benar atau salah saya nggak tahu, tapi pendarahan berhenti seketika. Nah, ini bisa menjadi informasi buat teman-teman yang mungkin ketika kerja dengan alat-alat yang tajam di tangan seperti ini terjadi pendarahan. Tindakan darurat setelah pembersihan, jika pembuluhnya itu yang terkena, teman-teman bisa langsung oleskan lem alteconya itu sebagai tindakan preventif pertama supaya tidak bleeding. Jika lukanya lebar dan perlu dijahit, nah teman-teman mungkin juga bisa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan yang seharusnya. Tapi tindakan emergensi pertama jika itu terjadi bleeding, yaitu tadi kita lakukan tindakan penghentian bleeding untuk mengurangi kehilangan banyak darah. Nah, itu bukan saya tahu medis guys, bukan, tapi karena tindakan emergensi yang kita butuhkan, tapi dengan logik thinking yang dimana kita butuh untuk melakukan inovasi yang bisa jadi itu salah, tapi bisa jadi itu benar. Saat dulu kita masih kecil, kita sering lihat film perang-perangan itu ya, yang Tour of Duty itu, tentara yang saling perang di pertempuran itu, mereka bahkan menghentikan pendarahan dari luka tembak yang masih menganga di sini itu dengan serbuk mesiu, ditutupkan kemudian dibakar. Jadi ya mungkin itu sebagai tindakan kontra pressure terhadap rasa sakit dia ditembus peluru, ditaburi itu karena proyektil masih di dalam supaya nggak pendarahan dan dia nggak kehilangan darah. Ya, dia bakar mesiunya sehingga terjadi pengeringan luka kayak dipanggang terus matang. Nah, kalau tindakan yang saya lakukan kemarin, saya sudah mencoba itu pembuluh saya bakar pakai korek api kayak gini, ya bakar kayak gini, tapi 2 kali saya coba pelan-pelan tapi nggak berhenti, dan saya pikir itu justru menyakiti burungnya karena panas. Nah, mungkin yang paling enak yaitu dengan melakukan gluing atau kita lem permukaan organ yang terjadi pendarahan tersebut. Mudah-mudahan informasi tersebut bisa memberikan pengetahuan baru buat teman-teman yang pecinta burung, yang mungkin kebetulan menolong burung yang terkena luka tembak. Dan ini juga sekaligus saya mengingatkan kepada para pemburu yang suka berburu burung dengan menembak ya. Burung-burung seperti ini dagingnya berapa banyak sih? Ya, kecil, bahkan suaranya pun sebenarnya bagus kalau dia nanti mulai berkicau. Buat apa kita tembak? Di alam dia punya habitat yang bisa menjaga kelestarian lingkungan kita. Hingga sebaiknya sudahi upaya untuk menembaki burung-burung yang liar di alam supaya alam kita tetap lestari. Kalau Anda butuh daging sampai nggak bisa makan daging gitu ya, beli di warung. Kalau pengen ngerasain daging burung ya, carilah warung yang jual burung darah goreng gitu. Cicipi. Tapi kalau yang seperti ini, burung-burung kecil kayak gini, Anda tembakin ya, mungkin adab Anda itu dipertanyakan. Sehingga saya sarankan sudahilah, sayangilah hewan-hewan seperti ini. Nah, karena mereka juga butuh hidup dengan habitat yang sekarang sudah terlampau banyak diambil alih oleh manusia. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semua, juga sebagai bagian dari upaya untuk mendorong kita semua kembali menyayangi sesama makhluk ya, supaya hidup kita menjadi lebih selaras dengan alam,
Dan ini benar-benar kuasa Tuhan, dia bisa selamat dengan minta pertolongan kepada manusia, walaupun dia tahu yang menembak dia juga spesiesnya manusia, tapi tidak semua manusia mungkin sekejam itu terhadap dia. Dia datang untuk minta bantuan pada orang yang tepat. Saya kira itu, semoga semuanya menjadi berkah buat kita dan alam semesta. Rahayu, rahayu, sagung dumadi. Kenapa, Mak? Muntah? Tak keronek muntah. Ya udah sana, kayak ndang.